Selamat pagi sahabat Meraset sekalian. Ya, jadi sudah sedikit disampaikan tadi oleh Kevin ya bahwa di bulan Juli itu inflasi di Indonesia mengalami penurunan. Next, mungkin langsung di slide pertama ya. Jadi memang kalau lihat trennya dari chart ya, perkembangan inflasi secara bulanan itu memang trennya terus mengalami penurunan dan angka 3,08 atau 3,1 ini memang sesuai dengan ekspektasi dari market dan angkanya itu lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juni yang sebesar 3,52% ya secara year on year, dan ini merupakan inflasi terendah ya secara year on year sejak atau selama 16 bulan terakhir ya. Jadi ini tentu merupakan suatu perkembangan yang sangat baik. Dan juga kalau kita lihat ya, tidak hanya inflasi headline atau CPI atau IHK, tapi juga inflasi inti itu tercatat mengalami penurunan ya. Jadi ini memang antara lain juga disebabkan oleh impact dari kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya, BI memang menetapkan suatu rentang antara 2 sampai dengan 4%. Jadi memang yang ditargetkan itu adalah angka di antara 2 sampai dengan 4%, dan menurut rencana memang tahun depan itu range-nya akan kembali diturunkan. Tentu saja ini merupakan suatu perkembangan yang sangat positif, mengingat bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang cukup sukses dalam menangani inflasi. Tapi kalau kita lihat ya memang dalam beberapa bulan terakhir itu inflasi IHK-nya ya tentu saja yang sudah turun di bawah target yang 4%. Dan kalau kita lihat tren sampai dengan akhir tahun, kita lihat kemungkinan untuk terus berada dalam rentang target BI itu memang sangat cukup besar. Dan kalau kita lihat secara lebih detail sedikit ya terkait dengan komponen, bahwa komponen yang mendorong inflasi terutama dari sisi IHK yaitu mengalami penurunan signifikan itu adalah komponen dari volatile atau harga-harga bergejolak. Jadi biasanya memang harga bergejolak ini ditentukan oleh, yang pertama biasanya yang sangat berpengaruh adalah harga bahan makanan, dan yang kedua adalah harga bahan bakar minyak ya untuk energi. Jadi di bulan Juni itu tercatat mengalami penurunan negatif ya, bahkan ini istilahnya mengalami deflasi. Ya, deflasi sebesar 0,03%. Tentu saja ini merupakan suatu perkembangan atau memperlihatkan ya bahwa kesuksesan ya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan, distribusi maupun juga produksi bahan-bahan makanan. Oke, next. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tadi kita berbicara mengenai inflasi secara year on year. Kalau sekarang kita lihat secara month on month. Memang kalau secara month on month itu ada sedikit kenaikan ya ke 0,21% dari 0,14%. Jadi memang secara month on month ya ini ada biasanya memang ada faktor dari musiman ya. Yang pertama itu adalah liburan anak sekolah, dan kedua juga tahun ajaran baru dari anak sekolah yang biasanya memang secara musiman itu mengalami kenaikan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat memang kontribusi secara month on month terbesar itu disumbang oleh core inflation, inflasi inti yang biasanya memang terkait dengan rekreasi, dan inflasi kelompok edukasi ya yang biasa mengalami kenaikan di bulan Juli. Jadi kalau secara month on month sendiri dari bulan Juli mulai bulan Agustus sampai Desember sepertinya memang secara musiman itu akan lebih relatif stabil. Dan kalau kita perhatikan chart sebelah kanan, jadi kelompok barang-barang yang menyumbang inflasi inti ya. Jadi inflasi inti ini merupakan suatu indikator yang memang lebih diperhatikan oleh BI dan biasanya memang menentukan arah suku bunga ke depan. Jadi kalau kita lihat trennya itu baik dari pakaian, sepatu, dan lain-lain. Kemudian juga ada kebutuhan perumahan, peralatan household, dan juga rekreasi itu relatif cenderung mengalami penurunan. Dan ini juga sebenarnya juga memperlihatkan ya bahwa memang demand di dalam negeri itu turun. Ya, jadi memang tujuan dari kenaikan suku bunga atau suku bunga yang tinggi itu adalah menurunkan demand sehingga permintaannya itu menurun, dan untuk menjaga inflasi agar tetap terjaga. Namun memang kalau kita lihat terlalu turun terlalu tajam juga sebenarnya mencerminkan bahwa kondisi ekonomi di dalam negeri memang cenderung mengalami perlambatan, dan terutama disebabkan oleh suku bunga yang lebih
tinggi ya. Jadi kalau kita lihat secara year on year memang sebagian besar itu mengalami penurunan. Next. Namun di sisi lain ya, ini yang kalau tadi kita berbicara mengenai bank sentral ya, kalau kita saat ini berbicara yang mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah, terutama dalam memastikan ketersediaan, produksi, dan distribusi harga atau distribusi bahan-bahan makanan. Kalau kita lihat memang salah satu yang menjadi kunci sukses dalam beberapa bulan terakhir itu adalah harga-harga makanan yang relatif cukup terkendali ya sepanjang bulan Juni dan juga bulan Juli. Memang ada kenaikan untuk harga bawang putih, namun sebagian besar bahan-bahan makanan ya, daging sapi, ada beras, kemudian cabai rawit, daging ayam, bawang merah, dan cabai merah itu secara bulanan pada bulan Juli itu mengalami penurunan, dan penurunan terdalam itu dialami oleh harga cabai merah. Jadi ini juga di satu sisi memang memperlihatkan kesuksesan dalam menangani atau memastikan distribusi dan produksi, tapi juga memang kalau kita lihat sepanjang bulan Juli itu kondisi cuacanya cukup kondusif ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu curah hujannya juga relatif moderat, yang biasanya memang kalau curah hujan terlalu tinggi itu bisa mengganggu produksi beberapa bahan-bahan makanan ya, terutama kalau kita lihat yang sangat sensitif itu seperti misalkan cabai merah dan cabai rawit itu biasanya apabila curah hujan terlalu tinggi, banyak lahan yang terendam, itu akan terganggu harga dan distribusinya. Namun memang kalau kita lihat secara year to date, ada beberapa yang masih mengalami kenaikan cukup signifikan ya, seperti ya ini juga mencerminkan secara bulanan. Ini dari bawang putih ya, itu naiknya hampir 50%, dan ini juga kalau kita lihat seharusnya merupakan suatu perkembangan atau harus diatasi ya kenaikan bawang putih, karena bawang putih ini sendiri merupakan salah satu bahan pokok bagi untuk membuat makanan di Indonesia. Namun kalau kita lihat juga sebagian besar ya cabai rawit, bawang merah dan lain-lain itu relatif menurun sepanjang year to date. Mungkin next. Ya, dan kalau kita lihat ya, ini apa kaitannya dengan market ya, inflasi dan juga perkembangan dari pasar. Biasanya memang inflasi itu berbanding lurus dengan kinerja di pasar obligasi. Jadi kalau misalkan inflasinya turun, itu artinya bahwa yield yang diberikan oleh surat berharga negara atau obligasi pemerintah Indonesia itu akan secara real itu akan mencatatkan real returnnya itu akan lebih positif ya. Jadi kalau Indonesia dengan yield saat ini sebesar 6,2%, dengan inflasi terakhir itu di sekitar 3,1%, maka real yield yang diberikan oleh SBN itu akan positifnya dan terlihat masih cukup atraktif dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan apabila semakin turun, seharusnya kinerja pasar obligasi itu semakin positif ya. Biasanya kalau dari sisi obligasi itu lebih sensitif terhadap perkembangan inflasi dibandingkan dengan saham. Next. Dan kalau kita lihat ya, tadi saya sampaikan ya bahwa Indonesia merupakan salah satu very sukses story ya dalam penanganan inflasi. Jadi mungkin kalau kita perbandingkan ya di korelasi ya antara inflasi dan suku bunga yang memang yang lebih berdampak kepada yang lebih menentukan langkah dari bank sentral itu biasanya adalah core inflation. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lainnya dan bahkan dibandingkan dengan Jepang yang selama ini selalu menjadi negara yang memiliki inflasi yang sangat rendah, itu kita tergolong sangat sukses ya, tanpa harus menaikkan suku bunga secara terlalu agresif. Jadi secara total dalam siklus pengetatan moneter itu Bank Indonesia hanya perlu menaikkan sebesar 225 basis point. Dan bandingkan dengan Amerika Serikat yang saat ini sudah di atas 500 basis point kenaikannya, dari 0,25 sampai dengan 5,5 saat ini. Dan bahkan kalau kita lihat negara berkembang lainnya ya seperti Brazil, inflasinya masih di sekitar 6-7% dan mereka harus menaikkan suku bunga sampai dengan mendekati 14% atau 13,75%. Dan semakin agresif suatu bank sentral dari suatu negara itu menaikkan suku bunga, maka ke depan itu akan lebih berpengaruh
prospek pertumbuhan ke depan. Jadi semakin tinggi suku bunga, semakin agresif bank sentral menaikkan suku bunga, kemungkinan terjadi perlambatan atau bahkan mengalami resesi itu makin besar. Jadi Indonesia dengan kenaikan yang secara lebih terukur dan moderat itu inflasinya berhasil terkendali tanpa harus mengorbankan terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi memang masih akan kemungkinan besar akan melambat ya, namun perlambatannya itu relatif tidak terlalu signifikan. Next. Ya, jadi kalau secara umum ya, kalau kita perbandingkan ya di antara negara-negara berkembang, inflasi di Indonesia itu menjadi salah satu yang terendah. Dan kalau kita lihat ya, beberapa indikator lainnya yang menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan oleh investor ya, terutama dari investor global, adalah tingkat kesehatan ekonomi. Indonesia selain memiliki inflasi yang sangat rendah, memiliki apa yang disebut juga current account balance yang masih positif ya, meskipun bukan yang tertinggi namun masih positif. Itu sudah merupakan angka yang cukup bagus ya, 1,3%. Sementara kalau dari sisi fiscal balance ya, jadi ini neraca atau neraca APBN. Nah, jadi Indonesia masih tercatat sampai dengan semester pertama masih mengalami surplus sebesar 0,6% terhadap PDB. Jadi secara keseluruhan inflasi merendah, current account balance-nya masih terjaga, kemudian juga fiscal balance-nya juga masih cukup baik ya, meskipun bukan yang tertinggi. Namun kalau kita lihat ya, Indonesia angkanya dia kira-kira kedua terbaik ya, dia dari kedua indikator ini. Jadi secara umum memang dengan perkembangan terakhir, perkembangan data-data yang terkini ya, inflasi, current account balance, fiscal balance, dan mungkin nanti di tanggal 7 ya kalau saya tidak salah itu akan rilis BPS mengenai pertumbuhan PDB. Kalau kita perkirakan mungkin akan ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan kuartal 1 ya. Kita perkirakan sekitar 5,3%. Jadi karena ada sedikit faktor seasonal di mana suatu kuartal yang bertepatan dengan Lebaran itu biasanya pertumbuhannya lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan baik dari pertumbuhannya juga masih terjaga, inflasinya rendah, current account balance dan fiscal balance-nya masih surplus. Secara umum kita lihat kondisi ekonomi di Indonesia masih cukup sehat dan daya tarik bagi investor asing ini juga masih cukup tinggi. Dan seharusnya sampai dengan akhir tahun secara umum indikator-indikator ekonomi masih akan tetap baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Glenda. Selamat pagi.